Halo, kami berdua kembali. Kok jadi berdua kita sekarang? Kita berdua kembali. Nah, kali ini kita mau ngobrolin tentang apa, guys? Kali ini kita mau ngobrolin tentang investasi masa depan. investasi masa depan. Seberapa penting? Atau tentang kalian lebih nyaman penghasilan yang didapat digunakan untuk apa? Atau lebih tepatnya sebenarnya tema kita itu adalah investasi. Investasi yang kalian maksud itu untuk apa sih? Oke, ini siapa nih? Karena aku belum berpengalaman tentang investasi. Siapa nih yang pernah investasi bodong, ketipu, atau investasinya di brondong kan kali aset gitu? Enggak, atau kalau enggak gini, kalau misalkan lu punya duit lebih, lu itu lebih suka menghabiskan duit lu untuk apa? Nah, Itu yang benar. Ayo. Kalau investasi terlalu nah berat benar sih banget. jadinya Investasi ya. terlalu berat omongannya. Jadi ini topiknya kita rubah ke pada saat lu punya apa? Punya uang lebih, lu lebih nyaman menghabiskannya untuk kesenangan apa? Mungkin dari Tante Omega dulu. Ya, kok. Tante Omega biasanya untuk apa? Untuk berondong kah? Atau untuk para duda kah? Atau untuk para mantan? Kalau gue itu punya uang lebih sebenarnya tuh be honestly ya. Dulu itu gue berpikir bahwa cara berpikir gue itu sama seperti cara berpikir orang-orang generasi Gen X. Artinya ketika generasi Gen X itu berpikir ketika lo punya duit lo harus buru-buru punya rumah, ya kan? Dan itu terpatri sampai saat ini gitu, bahwa kalau gue belum punya rumah tuh kayaknya gue belum jadi orang gitu. Nah, tapi beda sama generasi milenial kan. Mereka itu lebih banyak menginvestasikan uang mereka itu untuk wisata, untuk traveling, karena sebagian orang itu bahwa percaya lo lebih bagus mengumpulkan memori daripada mengumpulkan barang. Ya, gitu. Nah, sebenarnya ini tergantung orangnya sih ya. Semua orang bebas memilih, tidak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Tapi kalau gue, karena gue anak generasi Gen X, gue tuh tetap berpikir gue mau dua-duanya. Tunggu, Gen X ini berarti yang kelahirannya tahun 50 ke 60-an ya? Kagak Oh, lah. tahun Baby berapa? boomer, 50, 55 sampai 65 itu baby boomer kan. Oke, terus? 65 sampai 80 itu gue lupa, sampai 8, pokoknya yang anak generasi 80-an. Kalau yang itu, X ini tahun 80-an sampai 90. 80 akhir kali ya. Ya, terus yang 90-an itu milenial. Iya, Terus yang Gen Y. sekarang itu yang Z. Iya. 70-an 80-an bukannya Gen Y, bukan. X, kita X. Terus Gen Y-nya? Y-nya, aduh gue lupa deh, gue harus buka kamus dulu ya. Enggak jadi. Oke, lanjut balik ke topik, nanti kita cari referensinya yang lebih. Ya, dan kalau gue karena memang udah terpatri di alam bawah sadar, jadi gue memprioritaskan ya udah gue punya rumah dulu, karena kan itu, ingat gak sih waktu sekolah kita tuh suka dibilang kebutuhan pokok, sandal, pangan, pamer, sekunder, Iya, primer, sekunder, tersier. yes, dan itu terpatri di alam bawah sadar gue gitu. Dan gue tuh sampai kadang-kadang ngeliat ini generasi milenial ini nggak diajarin ya yang tiga itu ya, primer, sekunder, tersier. Tapi akhirnya gue berpikir bahwa iya memang kita ini beda generasi, beda cara berpikir dan beda pola. Beda kebutuhan Jadi, juga. tidak ada gitu ya. yang salah dan tidak ada yang benar karena beda kebutuhan. Balik ke individualnya lagi ya. Betul. Kalau gue sekarang berpikir kalau yang pokok-pokok udah, misalnya punya rumah udah, investasi leher ke atas udah, artinya untuk anak-anak gue sekolah atau apa. Investasi gitu kan. leher ke atas, Ya, maksudnya otak. gimana? Oh, Untuk otak, otak. oke. Kirain skincare gitu, enggak ya, beda ya. Investasi otak udah, investasi rumah udah, habis itu lo mau go ahead, mau traveling around the world, silakan. Oke. Betul. Oke. Kalau ini Bebe Pianti gimana nih? Dia di generasi mana, dan kalau punya uang lebih biasanya lebih prefernya kemana? Kalau aku sih kayaknya hampir sama sih. Ngambil ke titik Masih aman. Gen X ya kalian ya, Nggak tahu. seangkatan ya. Oke. Angkatan. Yang jelas bukan milenial sih. Oke. Tapi kayaknya Gen Y deh mbak kita. Oke, nanti kalian berantem setelah ini ya. Setelah ini kalian berantem. Nah, gimana Iya, itu? iya. Habisin duitnya. Ya, kalau aku sih juga sama sih. Prinsipnya mencari di titik aman dulu gitu. Kalau aku karena yang pertama waktu itu sih memprioritaskan ke pendidikan dulu. Jadi aku Investasi leher ke atas tadi ya. Iya, jadi aku waktu itu kan maksudnya untuk pendidikan itu ada sebagian besar yang aku membiayai pendidikan untuk aku sendiri gitu. Jadi pas kerja pertama itu ya
ya penghasilan untuk pendidikan dulu. Oke. Dan kalau untuk main, untuk traveling segala macam itu kalau memang udah terpenuhi yang untuk pendidikan. Oke. Nah setelah udah selesai pendidikan, setelah semuanya udah kelar, baru memang hobi sih, traveling hobi juga. Hobi. Jadi Oke. mengumpulkan memori memang itu salah satu juga daripada belanja branded mending traveling gitu kalau disuruh milih. Berarti dari dua ini belum ada yang suka kayak ngabisin duitnya buat shopping, Enggak. beli emas, enggak ya? Belum Enggak ya? juga sih. Iya juga. Oh iya juga, rakus ya ibu ini ternyata rakus ya. Kalau aku enggak sih, kalau aku enggak terlalu memprioritaskan harus branded atau apa tuh enggak. Yang Oke. penting nyaman, suka ya udah gitu. Ya, Dan aku tipe orang yang minimalis, maksudnya nggak mau mengkoleksi, mengumpulkan barang itu nggak terlalu suka. Oke. Jadi sebutuhnya aja gitu. Oke. Cenderungnya minimalis ya, cenderungnya maksudnya Ah, rusak baru beli ah, lagi ah, gitu, oke, bukan oke. yang mengkoleksi yang harus ini, harus branded, harus apa enggak. Oke. Koleksinya cukup koleksi orang aja kali ya. Koleksi teman-teman baik Oh aja. ya, teman-teman Oh, baik teman baik ya. kalau bisa Karena sih teman ya. baik juga investasi Ah, ya. itu. Oke. tapi Oke. menurut gue setidaknya kayak model emas sebenarnya kalau menurut zaman kita dulu kan itu kebutuhan tersier ya. Mm-mm. Tapi kalau menurut gue saat ini misalnya sudah ada rumah, anak-anak sudah sekolah yang sepantasnya, terus setidaknya gue punya investasi emas walaupun cuma 1-2 gram, Hmm. barulah gue mau jalan-jalan ke tempat yang lain karena setidaknya gue secure karena gue ada Oke. simpenan Iya, gitu intinya doang. Jaga-jaga ada lah titik gitu ya. aman, Ya, ada gitu. di titik aman di Kalau situ gitu. untuk pakaian-pakaian atau apa ya memang senyamannya aja, nggak mesti bermerek amat gitu. Tapi ya udah, as long as kita nyaman dan memang uang kita cukup untuk beli ya udah go ahead. Oke. BTW, gue mau klarifikasi soal generasi. Hmm. Yang pertama, Langsung diklarifikasi ya guys. ya tradisionalis itu generasi 1922 sampai 45. Itu Oke. tradisionalis. Oke. Baby boomers itu 46 sampai 64 ya. Oke. Itu baby boomers berarti Babelo itu baby boomers. Berarti kita apa? Kita nah kalau yang X itu 65 sampai 80 berarti dia masuknya X. Oh, dia udah 80 lebih, 81 apa 82 nanti. Lu lahiran tahun berapa? 82. Oh, Iya, 82. makanya dia Y. Iya, dia Y. Gua Oke. X. Gua X. No, itu bukan Y tapi milenial. 81 Oh, udah sampai milenial. 94 itu milenial. Oh, masih milenial Anda, Beb. Sama dong Hmm. kita, jangan sok jadi anak muda ya. Oke, ternyata dia masih milenial, guys. Z, kalau yang Z itu 95 sampai 2010. Oh, Itu oke. Z. Kalau di atas 2010 itu Alpha. apa? Balik lagi, anak apa? Nanti ada anak beta gitu ya. Oke. Anak alpha, beta, Charlie lanjut lah itu sampai zebra gitu ya. Nah, kalau dari kayak Tapi biasanya kayaknya kalau yang Apa itu? sebenarnya Alpha. mampu. Aduh, ini baru kita syuting hari kedua sudah map gitu ya. Nanti kita tap aja gitu ya. Gimana? Gimana kalau generasi alpha gimana tadi, Tante? Kalau nggak salah Alpha itu beda tipis sama generasi Z sebenarnya. Dia Betty, tapi akhirnya ada beberapa sebagian ilmuwan itu yang membedakan antara Z dengan Alpha. Alpha itu Oke, lebih ke sini-sini tuh Alpha. Oke, nah sebelum kita ke Kak Yakub, kalau menurut gue ya dari anak millennials mungkin sama anak gen Gen Z, mungkin investasinya sama nih kayak tadi dari leher ke atas, tapi mungkin di anak milenial lebih ke, kalau leher ke atas itu lebih ke skincare. Karena pada saat lu cakep lu punya privilege gitu. Jadi pada saat lu cakep itu kadang bisa. semua urusan lu jadi lancar Nah, gitu. dan bisa modal juga untuk menghasilkan uang ya. Wow, kemanakah itu arahnya? Rasa bisa muka ya, good looking, kamu bisa menghasilkan duit. Tahu Skincare bisa gitu ya. nyari broad gadun. Jadi ani-ani ya tetap. Tetap ya, ini tante-tante yang jiwa ani-aninya masih bersemayam dengan subur ya guys. Nah, Kak Yakub gimana nih kalau punya duit lebih biasanya untuk apa? Ya, saya kira tadi saya juga setuju dengan Kak Santi, Kak Yanti, dan Kak Roni bahwa setiap orang ketika memutuskan sesuatu itu dipengaruhi banyak hal. Perjalanan seseorang untuk memutuskan itu misalkan karena dia melihat role model teman-temannya atau pesan yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar seperti orang tua, keluarga itu seperti apa, sehingga itu juga yang menjadi pemicu
kita atau semua orang tuh memutuskan sesuatu bahwa uangnya akan dibelanjakan untuk apa. Saya misalkan ketika waktu pertama kali bekerja hampir sampai 10 tahun tidak menginvestasikan apapun, hanya habis untuk bayar kos, senang-senang, jajan dan segala macam. Tapi dalam perjalanannya begitu saya ketemu orang tua dan saya menyadari usia makin bertambah, terus kemudian diberikan saya juga menyadari bahwa saya mungkin akan tinggal sendirian gitu ya, tanpa sebuah keluarga yang seperti orang kebanyakan. Jadi disitulah titik poin mulai berubah gitu. Berubahnya adalah pada saat sekarang dikatakanlah masih dalam kelompok kategori manusia produktif, akhirnya pada saat masih bekerja langsung berpikir 180 derajat, langsung mengambil investasi dalam bentuk properti walaupun itu kecil gitu ya, karena saya kira investasi properti itu juga bagian dari investasi, karena walaupun misalkan itu walau berupa cuma KPR ya masih cicilan, karena ketika kita tidak mampu pun kita masih bisa jual lagi gitu, namanya over credit gitu. Nah yang penting kita udah punya dulu gitu. Nah sisanya untuk apa? Nah sisanya saya berpikir lagi, nanti kalau saya tidak sedang produktif, untuk supaya bisa bayar cicilan biar bisa untuk nyambung seperti tadi Kak Santi sampaikan, ada sebagian lagi dikasihkan misalkan tiap bulan minimal 1 gram emas itu dibeli gitu, terus bertambah sehingga pada saat kontrak habis kita masih punya saving gitu untuk bayar cicilan KPR tadi gitu, dan untuk memenuhi kebutuhan sampai menjelang kita dapat kontrak baru. Nah baru sisanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya sekunder atau senang-senang, kemudian beli sesuatu yang sebenarnya apakah itu kebutuhan mutlak atau tidak gitu. Jadi saya kira sekali lagi tiap orang ketika memutuskan sesuatu itu dipengaruhi banyak hal gitu. Oke, benar sekali. Ini sharing dari kakak-kakak dari generasi Z dan generasi milenial kita. Nah, terus poin paling penting dari investasi ini sebenarnya adalah kalian punya duit lebih. Kalau duitnya pas-pasan, cukup makan di warteg aja.